Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fernando dengan NPM 20 112 11 12 73. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer dengan mata kuliah teknologi digital. Pertama, saya akan membahas tentang komputer. Komputer diambil dari bahasa Latin yang berarti to compute atau to reckon. Komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin tertentu. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola informasi menurut prosedur yang telah dirumuskan, yang pada semulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika. Beberapa definisi komputer yang menurut para ahli. Yang pertama yaitu Robert H. Blismer dalam buku Computer Annual. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua itu Donald H. Sanders dalam buku Computer Today. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. Yang ketiga yaitu V.C. Hemester dan kawan-kawan dalam buku Computer Organization. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output informasi. Bagian-bagian komputer. Bagian komputer ini ada dua, yaitu hardware dan software. Hardware yaitu perangkat keras. Contoh bagian-bagiannya itu seperti prosesor, CPU unit yang mengolah data, memori RAM, hard drive, dan lain-lainnya. Yang kedua itu yaitu software, perangkat lunak yang adanya sistem operasi di sana. Program dasar di sistem operasi ini adanya program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer seperti Linux, Windows, dan lain-lainnya. Intinya software ini adalah perangkat yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, sedangkan hardware bisa dilihat secara kasat mata dan disentuh. Sejarah perkembangan teknologi komputer yaitu yang pertama, komputer generasi pertama dimulai sejak 1946 sampai 1959. Komputer generasi pertama adalah komputer yang menggunakan konsep stored program. Ciri-ciri generasi pertama ini yaitu program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language, menggunakan konsep stored program dengan memori utamanya adalah magnetic core storage. Selanjutnya itu menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Ukuran fisik komputer ini besar dan memerlukan ruangan yang luas dan cepat panas sehingga diperlukan alat pendingin. Simpanannya juga kecil, membutuhkan daya listrik yang besar, orientasi terutama pada aplikasi bisnis. Komputer generasi ini misalnya itu ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Yang kedua yaitu komputer generasi kedua sejak 1959 atau sampai 1965. Komputer generasi kedua ini ciri-cirinya itu komponen yang dipergunakan adalah transistor oleh sirkuitnya, dikembangkan oleh Bell Laboratories oleh John Burden, William Shockley, and Walter Brattain pada tahun 1947.
Program dapat dibuat dengan bahasa tingkat tinggi atau high level language. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk yang terbuat removable disk atau disk pack yang mempunyai kemampuan proses real time dan time sharing. Di komputer generasi kedua ini adalah sebagai berikut. Contohnya itu PDP-1, dibuat oleh perusahaan DEC atau Digital Equipment Corporation pada tahun 1959. Penggunaan virtual memory yang pertama dalam komputer 1961, dan pada tahun 1963 komputer mini komersial yang pertama yaitu PDP-5, dan diikuti PDP-8 buatan DEC dan IBM 401 untuk aplikasi bisnis. Dan juga ada IBM 1602 untuk aplikasi teknik yaitu buatan IBM. Selanjutnya itu komputer generasi ketiga sejak 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah IC atau Integrated Circuit yang berbentuk Hybrid Integrated Circuit and Monothetic Integrated Circuit. Selanjutnya, komputer generasi yang keempat sejak tahun 1970. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC atau Integrated Circuit yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LSI Large Scale Integration atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration. Di sini juga telah dikembangkannya microprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Yang terakhir yaitu komputer generasi kelima yang dimulai sejak awal 80-an. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa pengembangan dari chip yang disebut dengan LSI Large Scale Integration atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration dan menjadikannya ke versi VLSI. Baiklah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan komputer di video ini. Saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.